warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar bersama-sama dulu ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju serentak, terus kita menang. Bergerak serentak, majulah menang. Bergerak serentak, majulah menang. Sudah siap belajarnya hari ini? Nah, nanti hari ini kita mulai dari muatan IPA yaitu 3.1 mengidentifikasi alat gerak hewan dan fungsinya. Untuk muatan bahasa Indonesia 3.1 menemukan ide pokok di setiap paragraf dalam bacaan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah 1. Melalui penyajian tayangan video, kalian dapat mengidentifikasi alat gerak hewan dan fungsinya. 2. Dengan diskusi, kalian bisa membuat model alat gerak hewan secara sederhana. 3. Melalui kegiatan membaca, kalian bisa menemukan ide pokok di setiap paragraf. 4. Melalui kegiatan menulis, kalian mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang runtut. Anak-anak, perhatikan video yang ada di layar HP kalian. Hewan apa saja yang kalian lihat tadi? Benar. Bagaimana cara geraknya? Baik, betul sekali. Menurut kalian, apa fungsi alat gerak yang dimiliki oleh hewan dalam video itu? Tepat sekali. Anak-anakku, sekarang coba kalian baca teks berjudul Burung termasuk jenis unggas di buku kalian dan cari ide pokoknya di setiap paragraf yang ada. Nah, sekarang kalian buat kelompok untuk mendiskusikan LKPD yang Ustazah bagikan ya. Jika kalian sudah selesai, sekarang presentasikan diskusi kalian yang diwakili oleh satu orang saja. Nanti kelompok lain menanggapi. Oke, sekarang kita bahas satu persatu alat gerak hewan dan fungsinya. Ikan, pasti kalian sudah tahu dong ikan. Alat gerak ikan itu adalah sirip dan ekor, sedangkan fungsinya adalah untuk berenang. Berikutnya adalah hewan amfibi. Hewan amfibi bergerak dengan menggunakan kaki, dan fungsi dari kaki tersebut adalah untuk berjalan, melompat, dan juga berenang. Berikutnya adalah hewan reptil. Hewan reptil ini bergerak dengan menggunakan kaki. Yang menggunakan kaki jenis reptil adalah buaya. Sedangkan yang menggunakan otot perut adalah ular. Terus yang menggunakan kaki dayung itu adalah penyu. Sedangkan fungsi dari alat gerak tersebut adalah untuk berjalan, merayap, dan juga berenang. Yang berikutnya adalah burung. Burung adalah salah satu contoh hewan yang memiliki alat gerak sayap. Sedangkan sayap berfungsi untuk terbang. Selain burung ada juga lebah yang menggunakan alat geraknya untuk terbang. Yang terakhir adalah mamalia. Mamalia alat geraknya ada yang berupa kaki dan juga ada yang berupa sirip. Yang menggunakan alat gerak kaki itu adalah kerbau, sapi, kuda, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang menggunakan sirip adalah paus dan lumba-lumba. Sedangkan fungsi dari alat gerak itu adalah untuk berjalan, berlari, melompat, dan juga berenang. Selanjutnya,
hewan juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan invertebrata. Yang pertama, hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contoh dari hewan ini adalah kelinci, terus kucing, kuda, anjing, dan juga hewan-hewan lainnya. Selain itu tadi, ada juga ular, ikan mas, katak juga sama termasuk dalam hewan vertebrata. Sedangkan yang kedua adalah hewan invertebrata. Untuk hewan ini itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di dalam tubuhnya. Dan contoh dari hewan ini adalah siput, kupu-kupu, dan juga serangga. Selanjutnya, perbedaan dari hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Yang pertama, jika hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan untuk hewan vertebrata. Sedangkan hewan invertebrata itu hanya memiliki anatomi tubuh yang lebih sederhana. Berikutnya, untuk hewan vertebrata itu memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai ke alat pembuangan. Sedangkan untuk hewan invertebrata itu memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Berikutnya, hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Jika tubuh hewan yang dibelah, maka kondisinya akan sama antara sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Dan untuk hewan invertebrata itu memiliki tubuh yang simetris bilateral atau simetris radial. Bagian dari tubuh dalam susunan melingkar di sekitar poros tengahnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ide pokok. Masih ingat tentang pengertian ide pokok? Nah, ide pokok merupakan inti atau dasar dari permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan, seorang penulis menuliskan apa yang dia perhatikan, mau dia tulis gitu ya. Jadi oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan dalam sebuah teks. Setelah kalian mengetahui tentang ide pokok, langkah berikutnya adalah mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan topik paragraf yang akan kita buat. Yang kedua, kita harus menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan kita buat. Sedangkan yang ketiga, membuat kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Kalimat tersebut akan menjadi kalimat utama dalam paragraf yang kita buat. Yang keempat adalah mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Yang kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang kita buat. Yang terakhir, yang keenam adalah menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang runtut. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Kita sudah mengetahui berbagai macam alat gerak, hewan dan juga fungsinya, serta cara menentukan ide pokok dan juga cara mengembangkannya menjadi sebuah paragraf yang runtut. Oke, berikutnya sekarang kalian coba kerjakan tugas yang Ustadzah berikan ini. Jangan lupa dibaca dengan teliti agar hasilnya maksimal dan jawaban kalian sesuai dengan pertanyaan yang Ustadzah berikan. Nah, untuk materi kali ini seperti yang sudah Ustadzah berikan tadi ya, di rumah sekarang kalian coba mengembangkan ide pokok kalian sendiri menjadi paragraf yang runtut seperti langkah-langkah yang sudah Ustadzah berikan tadi. Yang kedua, kalian coba keterampilan kalian menggambar secara sederhana organ gerak hewan. Hewan apa yang mau kalian gambar? Tentunya hewan yang kalian sukai. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian penjelasan dari Ustadzah. Mudah-mudahan kali ini ilmu yang Ustadzah berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.